aja. Freaky girl, I'm this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kembali lagi di channel Aini Saadati. Oke, kali ini saya akan memberikan konten dari saya sendiri untuk mengedukasi teman-teman kalian, karena ada suatu budaya yang ada di daerah saya. Ini adalah pembuatan dari lisak sepuh untuk penjamasan di makam Kanjeng Sunan Kalijaga Demak. Bagaimana selanjutnya yang saya tampilkan dan saya mengedukasi bagaimana, silahkan like, komen, share, dan subscribe di channel Aini Saadati. Nah, ini kawan, yang sudah jadi video yang sebelumnya itu pemasakan dari minyak kelapa ya. Ini yang sudah jadi minyak jamas yang untuk pembersihan pusaka setiap tahun sekali, yang diadakan di hari raya Idul Adha atau bisa disebut di bulan besar ya, atau kalau di sini itu namanya tradisinya grebek besar. Ini penerimaan dari sesepuh ke juru kunci. Nanti akan diadakan di hari hanya itu waktu di Idul Adha. Jadi ini pembuatannya itu di sebelum hari H Idul Adha ya kawan. Nah, ini kelapanya sebelum dimasak tadi. Ini pada bawah-bawahnya itu mengupas kulit kelapa. Ini pemberangkatan untuk doa untuk menuju ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Ini ada ritual khususnya guys, enggak ngawur gitu. Orang Jawa harus tahu budaya Jawa. Tidak sedikit kalau disangkutkan di Islam itu bid'ah dan syirik, itu hanya orang-orang tertentu yang tidak tahu budaya. Nah, ini sudah tiba di makam. Menuju makam ini nanti akan dibuka sama juru kunci untuk didoakan terlebih dahulu untuk sebelum dipakai di hari H nanti ya. Ini lisak sepuh, itu kelapanya didoain dulu baru dipecel tadi guys. Nah, ini prosesi iring-iringan prajurit patang puluhan. Dulu Demak Bintoro itu di kerajaan itu kalau grebek besar itu sowan ke dalem atau rumahnya Kanjeng Sunan Kalijaga untuk sowan untuk meminta restu ya, entah itu meminta restu atau sudah adatnya dari turun temurun dari raja-raja sebelumnya itu sowan di rumah Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ini prosesinya. Nanti akan saya ceritakan sedikit dari sejarahnya kawan. Saya akan menjelaskan dari tumpeng 9 terlebih dahulu, nanti saya baru menjelaskan dari prajurit patang puluhan. Tumpeng 9 berasal dari sebuah singkatan dari bahasa Jawa yen metu kudu mempeng, yang memiliki arti sendiri. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yen metu kudu mempeng berarti ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat. Dari arti tumpeng pungkur berupa nasi yang berbentuk gunungan yang dibelah menjadi dua dari pucuk hingga dasar, kemudian diletakkan pada posisi saling bertolak belakang atau saling ungkur-ungkuran. Tumpeng jenis ini melambangkan
perpisahan antar orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Berapa macam tumpeng yang ada di tumpeng yang namanya tumpeng 9, berarti ya tumpeng songo ya tumpengnya berarti jumlahnya 9 guys ya. Dari asal usul nasi tumpeng sendiri di budaya Jawa dikutip dari laman panturaspot.com. Asal usul tumpeng sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Pada masa itu masyarakat Jawa mengenal gunungan sebagai tempat suci yang menjadi perwujudan kedekatan dengan Sang Pencipta. Jadi memang Wali Songo itu tidak bisa menyingkirkan dari budaya Jawa karena pendekatannya lewat budaya guys. Jadi kalau orang zaman dahulu kalau tidak didekati dengan budaya pasti tidak akan mau masuk Islam, di agama Islam. Jadi mengikatnya dari budaya, termasuk dari wayang, dari gamelan dan lain-lain gitu guys. Bumi, tumpeng dan gunungan hasil bumi dibawa para santri dengan berpakaian Wali Songo serta baju adat bergerak dari pendopo diiring dengan rebana. Bupati Demak menyampaikan tumpeng songo adalah sebuah tradisi yang telah mengakar dan menjadi budaya dan sejarah Kabupaten Demak sebagai wujud syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sebagai penghormatan kepada para ulama dan leluhur yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Jadi ini adat ya guys, jangan dibilang bid'ah, jangan dibilang itu syirik atau gimana. Selanjutnya songo atau melibatkan 9 wali yang berdakwah menyebarkan agama Islam dengan damai dan bijaksana. Tumpeng songo dengan 9 jenis sajian yang penuh makna melambangkan nilai filosofi kehidupan, persatuan dan nilai spiritualitas yang diajarkan para wali songo. Tradisi ini mengingatkan kita semua untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, serta hubungan antar sesama dengan Sang Kholik ya. Berkah tumpeng sementara menurut takmir Masjid Agung Demak Nur Vali, kegiatan tersebut merupakan bentuk keberkahan ya. Pak Fauzi menuturkan untuk mendukung kegiatan tersebut pihak Masjid Agung Demak juga telah menyampaikan sebanyak 3.333 nasi dan 3.333 air barokah untuk dibagikan kepada pengunjung yang hadir pada acara tersebut. Nah, jadi ini ada doa bersama juga gitu guys. Nah, kalau di gambar tersebut adalah ancaan guys, ancaan yang ada di tradisi Kadilangu Demak. Itu sampai dari zaman kewalian sampai sekarang masih digunakan guys. Nah, ini ada sebanyak 450 porsi ancaan disajikan panitia sebagai bentuk sedekah untuk masyarakat, sebagaimana disampaikan untuk Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Raden Kristiawan Saputra S.Ya. Ancaan yang berisi nasi urap lengkap dengan lauk ikan asin dan empal daging kerbau itu sebagai bagian dari selamatan. Intinya memohon doa restu agar prosesi jamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yakni Ageman Kutang Antokusumo dan keris Kiai Corbuk
lancar tanpa halangan. Hidangan ancakan yang sudah didoakan bersama oleh sesepuh Kadilangu ini bentuk sedekahnya untuk masyarakat. Orean dari Ketua Panitia Ancakan Raden Adi Purnomo SPD iki ombo dhewe guys. Di sisi lain di sini dari ancakan tersebut itu kalau dijabarkan adalah kita harus syukur pada Yang Maha Kuasa atas yang diberikan karunia-Nya pada kita. Jadi kita harus saling mendukung, support untuk budaya yang ada di Jawa, tanah Jawa ini. Tidak usah saling menghujat ya guys. Kita sebagai generasi muda guys wajib nguri-nguri dan melestarikan agar generasi mendatang bisa mengetahui lah sejarah leluhur kita. Selain itu juga ada tali silaturahim yang harus dijaga juga guys. Untuk rangkaian acara Gerbek Besar Demak pun dilanjutkan dengan iring-iringan Lemong Songo tadi guys. Ya tadi sudah saya jabarkan. Ini kita menuju ke prajurit Patang Puluhan guys. Nah ini ya seperti ada di gambar, ada berapa prajurit 40, ada iring-iringan barungan juga guys ke Kadilangu. Ini gambar setelahnya ya guys ya, setelah penjamasan ini video setelah penjamasan guys dari sesepuh Kadilangu. Saya sudah menjabarkan tadi Lisak Sepuh dan ada Tumpeng Songo, ada Ancakan. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari prajurit Patang Puluhan guys. Nah ini juga iring-iringan dari Kabupaten Demak, Pendopo Kabupaten Demak menuju ke Kadilangu. Prajurit Patang Puluhan di Demak atau juga dikenal sebagai prajurit Patang Puluhan adalah pasukan kehormatan yang memiliki peran penting dalam berbagai tradisi dan acara di Kabupaten Demak. Mereka terdiri dari 40 orang prajurit yang dipilih secara khusus, biasanya dengan proses seleksi yang ketat untuk memiliki fisik yang gagah, berkarisma, dan berbudi luhur. Untuk tugas dan perannya guys, mengawal rombongan kerajaan. Prajurit Patang Puluhan memiliki tugas utama untuk mendampingi dan mengawal rombongan kerajaan dalam berbagai acara penting seperti saat menghantarkan minyak jamas ke Kadilangu atau saat prosesi ritual lainnya. Selanjutnya menjaga keamanan. Mereka juga bertugas untuk menjaga keamanan sultan dan wilayah kerajaan, termasuk pusat pemerintah dan pusat kegiatan keagamaan. Ini hanya filosofinya ya guys, untuk di zaman dahulu. Ini sekarang yang tugas adalah anak-anak sekolah guys, dan pejabat-pejabat penting yang ada di pemerintah Demak. Menyamarkan tradisi. Selanjutnya, prajuritan 40-an menjadi bagian penting dari berbagai tradisi dan upacara seperti Gerbek Besar Demak yang menampilkan barisan prajurit dengan senjata tradisional, yaitu tombak, pedang atau perisai yang melambangkan keberanian dan semangat juang. Oke guys, untuk simbol warisan budaya, nah ini kehadiran prajurit 40-an dalam acara-acara tertentu menjadi simbol warisan budaya dan sejarah Demak yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk prosesi dan iring-iringannya guys, prajurit 40-an biasanya tampil dalam barisan yang rapi, membawa senjata tradisional dan mengikuti iring-iringan yang mengagumkan.
Stamina dan latihan intensif diperlukan untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik, termasuk selama prosesi yang panjang dan melelahkan. Prosesi iring-iringan prajurit puluhan dapat menjadi bagian dari berbagai acara, termasuk kirap yang diikuti oleh bupati dan Forkopimda. Oke, contoh acaranya Gerbek Besar Demak adalah acara tahunan yang menampilkan kirap prajurit 40-an sebagai salah satu momen yang paling dinantikan masyarakat. Prosesi minyak jamas prajurit 40-an mengawal minyak jamas yang akan diberikan kepada sesepuh Kadilangu untuk penjamasan pusaka peninggalan Raden Syahid atau Sunan Kalijaga Demak. Pisowanan balik rombongan ahli waris Kadilangu berkunjung ke pendopo Kabupaten Demak yang juga diikuti oleh iring-iringan prajurit 40-an. Pentingnya prajurit 40-an, bukan hanya sekedar pasukan keamanan, tapi juga merupakan simbol penting dari warisan budaya dan sejarah Demak. Mereka menjaga tradisi, melestarikan nilai-nilai sejarah, dan menjadi bagian dari identitas budaya kota Demak Bintoro yang kaya dalam budayanya. Gitu guys, ini saya menjabarkan. Kalau ada salah dari saya saat menjabarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya guys. Ini hanya untuk konten hiburan saja dan mengedukasi kita bahwasannya kita hidup itu di Jawa itu berdampingan dengan budaya dari leluhur-leluhur kita, warisan-warisan lokal dari leluhur-leluhur kita yang harus dilestarikan dan kita jaga, jangan sampai budaya yang sudah diwariskan ke kita dicuri oleh bangsa asing. Jadi kita sebagai anak muda jangan terlalu mengagungkan budaya-budaya barat, tapi agungkanlah budaya-budaya dari leluhur kita sendiri guys. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan budaya-budaya yang ada di tanah Jawa kita guys. Dari saya ya guys, yang pesan khusus buat anak muda, jangan sampai lupa dengan yang diajarkan para wali, diajarkan para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita. Tetap kita lestarikan, kita jaga selalu sampai kita turunkan ke anak cucu kita nanti guys. Gitu guys. Nah, ini ada prosesi untuk tari gamyong dan tari-tarian yang lain, itu juga menjaga kearifan lokal guys, dan disaksikan oleh para raden-raden. Ini ada sedekah bumi juga, tidak di malam tumpeng 9 saja, tapi di pagi harinya setelah penjamasan biasanya ada juga pembagian untuk tumpeng-tumpeng yang sudah disajikan oleh panitia. Ini sedekah bumi, jadi ini budaya. Jangan sampai kalian menghujat budaya kalian sendiri, jangan sampai kalian dipropaganda. Nah, ini dari tampilan dari rebana Al-Anjam. Jadi ada 3 rebana yang tampil saat itu parade. Ini salah satunya murid saya sendiri dari SMA Negeri 1 Demak, menjaga kearifan lokal
suruh mengisi dari Dinas Pariwisata Demak. Letaknya di depan SD2 untuk letak pentasnya guys. Terus ada yang di depan Telkom Demak, terus ada yang di depan Museum Masjid Agung Demak. Jadi dibagi tugas untuk melantunkan sholawat atau melantunkan lagu-lagu peninggalan dari Sunan Kalijaga. Ini tarian-tarian Zipin khas pesisiran Demak. Jadi ini tarian khas dari kota Demak tercinta guys, Demak Kota Wali. Nah, ini lagunya. Jadi dari tim pertama kalau sudah selesai gantian tim kedua yang nyanyi, gantian tim ketiga dan seterusnya gitu. Jadi saling bergantian sambil menunggu bupatinya dari Ancaan di Kadilangu Demak. Jadi ada hiburan untuk masyarakat agar tidak jenuh untuk menunggu tumpengnya. Itu ada sajian rebana khas ala Demakan guys. Ada juga tarian-tarian yang ada di pendopo yang mengisi agar sambil menunggu Bupati Demak yang mengisi acara di Kadilangu Demak, baru nanti mengisi yang ada di Masjid Agung Demak yang akan diiringi dari pendopo Kabupaten Demak menuju ke Masjid Agung Demak gitu guys. Ini ada 3 rebana yaitu dari SMA Negeri 1 Sayung, SMK Negeri 1 Demak, dan SMA Negeri 1 Demak untuk mengisi acara parade rebananya di setiap titik pos yang sudah dianjurkan dari panitia gitu. Jadi bersyukurlah kalian itu hidup di tanah Jawa karena banyak budaya, banyak tradisi, harus kalian bangga dan kalian lestarikan gitu guys. Kemungkinan saya pamit undur diri. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Budayakan kalau nonton sampai selesai ya guys, jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah kalian tidak tahu dari awal sampai akhir itu yang dimaksud dari videonya tersebut. Gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Hamirsan.